Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 747, Persimpangan Peradaban, Pintu Masuk ke Ladang Ranjau. Ye Guan terus melepaskan niat pedangnya, dan niat pedangnya secara bertahap mulai mengalami perubahan kualitatif di bawah pengaruh kekuatan guntur ini. Sekarang niat pedangnya hampir tidak bisa menahan guntur. Tapi Ye Guan tidak puas dengan ini. Dia terus bergerak maju, dan semakin jauh dia bergerak maju, Lei Wei menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. 1 bulan kemudian, sedikit guntur muncul di niat pedang Ye Guan. Setelah lama bersentuhan dengan guntur ini, niat pedangnya benar-benar menyerap banyak kekuatan guntur, dan penemuan ini juga membuat Ye Guan sangat gembira. Jadi, dia mulai membiarkan kekuatan pedangnya menyerap kesengsaraan guntur itu. Dan dia menemukan bahwa itu benar-benar berhasil. Bencana bagi semua makhluk hidup, ini bisa dikatakan sebagai bencana paling mengerikan di seluruh alam semesta saat ini. Itu berasal dari semua makhluk hidup dan menghancurkan semua makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa ada kesengsaraan yang harus dilalui oleh semua makhluk hidup, dan ini juga merupakan kesengsaraan yang paling sulit. Saat Ye Guan terus menyerap guntur kesengsaraan itu, niat pedang Ye Guan secara bertahap memperoleh lapisan kekuatan atribut guntur. Pada saat yang sama, niat pedangnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan dalam konfrontasi dengan kekuatan petir itu, tingkat kultivasinya sendiri juga meningkat. Tidak lama kemudian, dia langsung mencapai alam manusia, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Melihat pemandangan ini, Ciro dari kejauhan terkekeh dan berkata, "Ada tanah suci untuk bercocok tanam di tempat ini." Cizen mengangguk, "Kalian semua bisa datang ke sini untuk berlatih di masa depan." Mendengar ini, kedua wanita itu menoleh ke arah Cizen pada saat yang bersamaan. Cizen tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Ciro berkata dengan suara gemetar, "Kakak, bisakah kami selalu datang ke sini untuk tinggal bersamamu?" Cizen mengangguk, "Oke." Kedua gadis itu sangat gembira. Cisu tiba-tiba merasa khawatir dan berkata, "Jalan jahat." Cizen tersenyum tipis. Dia transparan. Putri kedua. "Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berada di sini. Tetapi saat ini, di area di mana Ye Guan berada, niat pedang bergulir seperti gelombang pasang, dan di antara maksud pedang yang tak terhitung jumlahnya, ada cahaya guntur yang samar, yang sangat kuat. Sekarang niat pedangnya benar-benar mampu menahan Lei Wei saat ini. Tapi dia tidak berani bergerak maju karena area inti sebenarnya ada di depan, yang bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Jangan bicara tentang dia, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahkan 90% kondisi keilahian tidak dapat menolaknya. Setelah sekian lama, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang petir muncul di tangannya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang di tangannya, mulut Ye Guan sedikit terangkat. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan berbalik dan mendatangi ketiga gadis Cizen. Cizen tersenyum tipis dan berkata, "Selamat, niat pedang telah berubah lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sayang sekali saya tidak bisa terus menyerapnya. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat, dan niat pedangnya tidak bisa menyerap lebih banyak." Cizen tersenyum dan berkata, "Kamu bisa datang ke sini untuk berlatih sesekali." Ye Guan berkedip, "Oke." Cizen mengangguk, "Oke." Ye Guan tertawa, "Oke, tidak masalah jika dia sedang berlatih." Dia sebenarnya ingin sering datang dan melihat Cizen. Cizen berkata, "Saya baru saja mendengar dari Xiaoru bahwa Anda akan mengunjungi peradaban kosmik lainnya selanjutnya." Ye Guan mengangguk,
Ya, saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ci Zhen. Apakah Sister Zhen tahu tentang peradaban lain? Ci Zhen menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya tahu sedikit tentang peradaban kosmik lainnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, saudari Zhen adalah orang rumahan. Ci Zhen tertawa. Dia memang termasuk orang rumahan. Dia hanya tertarik menulis buku dan tidak terlalu tertarik dengan peradaban kosmik lainnya. Selama orang lain tidak menyerang peradaban alam semesta yang sebenarnya, tidak apa-apa. Ci Zhen tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah bertemu dengan pemilik Dadao Pen baru-baru ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ci Zhen berkata, kamu boleh pergi menemuinya, karena kamu perlu menegakkan ketertiban, dan dia dapat membantu. Ahli pena jalan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Ci Zhen tersenyum dan berkata, saya akan membantu Anda menemukannya. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan lembut. Dari ruang dan waktu khusus, tiba-tiba terdengar suara, hei, ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, waktu dan ruang di depan beberapa orang tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik Dadao Pen. Wajah pemilik Dadao Pen penuh ketidakpuasan. Ci Zhen tersenyum dan berkata, saya meminta Anda untuk membantu saya. Pemilik Dadao Pen mengerutkan kening, apa yang bisa saya bantu? Ci Zhen memandang Ye Guan, dia siap menjelajahi peradaban kosmik lainnya. Pemilik Dadao Pen berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu mempunyai gagasan seperti itu? Ye Guan tersenyum dan berkata, bahkan jika aku ingin melihat sesuatu. Setelah hening beberapa saat, Master Dao Debi berkata, saran saya adalah pertama-tama tingkatkan kekuatan Anda dan jelajahi materi peradaban kosmik, lalu jelajahi setelah Anda mencapai 90% keilahian. Karena hanya setelah Anda mencapai 90% keilahian, hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari peradaban kosmik lainnya. Jika tidak, jika Anda pergi sekarang, mereka mungkin akan memberikannya kepada Anda. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, kamu sangat kuat. Tahukah kamu seberapa besar alam semesta ini? Atau apakah alam semesta ini benar-benar tidak terbatas? Pemilik pena jalan terdiam. Ye Guan memandang pemilik pena Dao Dao dan berkata, senior, tolong jelaskan keraguan saya. Pemilik kuas Dao Dao menggelengkan kepalanya sedikit. Pertanyaan ini tidak terlalu mudah untuk dijawab, karena alam semesta ini beragam. Saya hanya dapat mengatakan bahwa untuk saat ini, hanya satu yang dapat melompat keluar dari alam semesta itu sendiri dan mengambil sikap lain. Datang dan lihatlah seluruh alam semesta. Ye Guan sedikit penasaran, siapa? Pemilik Dadao Pen memandang Ye Guan dan berkata, bibimu dengan rok polos. Ye Guan tercengang. Master Dadao Pen menghela nafas dengan suara rendah. Apa pendapatmu tentang kekuatanku? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, hampir tak terkalahkan. Sanjung saja dia, mendengar perkataan Ye Guan. Pemilik Dadao Pen tiba-tiba tertawa. Aku suka sanjunganmu. Haha. Kamu Guan? Penguasa pena Dao Dao menatap ke arah Ye Guan. Meskipun kekuatanku tidak bisa dikatakan sepenuhnya tak terkalahkan. Sebenarnya tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa membunuhku. Dan bahkan dengan kekuatanku, aku tidak dapat mencapai area tertentu di alam semesta. Alam semesta. Tahukah kamu alasannya? Ye Guandao, hukum alam semesta? Master Dadao Pen menggelengkan kepalanya. Tidak, itu karena saya tidak cukup cepat. Ye Guan membeku di tempat. Pemilik Dadao Pen tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda ini luar biasa? Ye Guan mengangguk. Dengan kekuatan senior saat ini,
Satu pemikiran seharusnya mampu menjangkau alam semesta dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik pena Dao Dao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan seekor semut muncul di telapak tangannya. Dia memandang Ye Guan. Semua makhluk hidup saat ini sama seperti semut ini. Apakah menurutmu semut ini tahu seberapa besar benua ini? Apalagi, berbicara tentang alam semesta langit berbintang ini, ada alam semesta bidang bintang lainnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kognisi. Pemilik pena Dao Dao mengangguk, ya, sebagian dari ketidakberartian semut disebabkan oleh kognisi, dan hal yang sama berlaku untuk ketidakberartian manusia. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada perbedaan antara kita dan semut ini. Ye Guan terdiam. Pemilik Dadao Pen memandang Ye Guan dan berkata, sejauh yang saya tahu, ibumu menerima undangan yang beradab, bukan? Ye Guan sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Pemilik pena Dao Dao berkata pelan, apakah kamu benar-benar mengira aku bajingan? Kamu Guan? Ahli pena jalan berkata, kalau begitu, tahukah kamu peradaban macam apa yang mengundang ibumu? Ye Guan Dao, sepertinya ini disebut peradaban orang-orang yang kembali. Pemilik Dao Bruce mengangguk, tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai peradaban yang kembali ini dengan kekuatan Anda saat ini? Ye Guan sedikit penasaran. Ahli pena jalan berkata, pada saat Anda sampai di sana, peradaban ini mungkin telah hancur. Ye Guan tercengang. Pemilik pena Dao Dao berkata dengan lembut, meskipun itu berlebihan, karena jika Anda pergi dari sini dan menunggunya, itu akan memakan waktu miliaran tahun kemudian, jika ada bencana kosmik di sana, maka saat ini, peradaban mereka seharusnya sudah lenyap. Ye Guan Dao, kemudian mereka mengundang ibuku ke. Pemilik Dadao Pen berkata, bukan mereka yang hebat, tapi ibumu yang hebat. Kamu Guan, pemilik Dadao Pen berkata dengan tenang, mereka mengundang ibumu pergi ke sana, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawa ibumu ke sana dengan cepat. Ibumu pergi ke sana sendirian setelah mendapatkan koordinat lokasi yang spesifik. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan ibuku seharusnya tidak sebaik seniornya, kan? Pemilik Dadao Pen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sedikit meremehkan ibumu. Ye Guan tercengang, ibuku sangat kuat, dia belum pernah melihat Qin Guan mengambil tindakan. Master Dadao Pen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam benakmu, apakah ibumu tampak lemah? Kamu Guan, pemilik Dadao Pen berkata, tahukah kamu mengapa ibumu tidak membawamu ke sana? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena aku lemah. Pemilik Dadao Pen tertawa keras, kamu benar, dia bisa pergi, tapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk lulus. Ye Guan terdiam. Pemilik Dadao Pen melanjutkan, tahukah kamu apa yang ibumu lakukan? Ye Guan sedikit bingung, senior, apa maksudmu? Pemilik Dadao Pen menghela nafas dengan suara rendah. Saya sangat yakin dengan Anda. Mengapa Anda tidak tahu apa-apa? Kamu Guan? Pemilik pena Dao Dao berkata dengan serius. Ibumu sedang melakukan satu hal sekarang, yaitu dia membangun stasiun luar angkasa. Dia ingin memperpendek jarak antar peradaban dan mewujudkan persimpangan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus mengatakan, jika dia berhasil, itu akan sangat luar biasa. Ciro di samping berkata dengan suara yang dalam, bukankah akan sangat berbahaya jika berbagai peradaban kosmik berpotongan? Pemilik Dadao Pen berkata dengan tenang, ini adalah bahaya, tetapi ini bukan bahaya bagi keluarganya, ini adalah bahaya bagi peradaban kosmik lainnya. Lagi pula, peradaban kosmik mana yang dapat dibandingkan dengan keluarga yang mereka? Keluargaku tidak normal, tidak hanya seluruh keluargaku yang sesat,
dan masing-masing istriku lebih sesat dari yang terakhir. Omong-omong, dia juga melirik Ji Zhen, Ciro. Bab 748, jangan main-main. Pemilik Dadao Bi juga sedikit emosional. Harus dikatakan bahwa menantu perempuan dari keluarga yang ini memang tidak sederhana. Terutama Qin Guan ini. Ketika dia mengetahui rencana Qin Guan, dia sedikit terkejut. Ambisi ini terlalu besar. Stasiun luar angkasa. Apa artinya jika Qin Guan benar-benar dibangun? Artinya peradaban yang tidak pernah bisa bertemu satu sama lain akan bisa bertemu satu sama lain. Tabrakan peradaban, ini adalah krisis bagi semua peradaban, namun juga sebuah peluang. Tentu saja hal ini juga dapat menimbulkan kekacauan di seluruh alam semesta. Ini juga yang membuatnya khawatir. Dia juga mencoba menghentikan Qin Guan, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa karena dia tidak mampu menyinggung perasaan wanita itu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, maksudmu ibuku ingin memperpendek jarak antar peradaban agar bisa bertemu satu sama lain?" Pemimpin pena jalan itu mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, alasan mengapa dia melakukan ini. Pemilik Dadao Pen berkata pelan, tentu saja karena kamu. Ye Guan terdiam. Master Dadao Pen melanjutkan, kamu benar-benar tidak berpikir bahwa jika kamu membuat pesanan sekarang, kamu bisa sejajar dengan ayahmu dan yang lainnya. Ye Guan memandang pemilik pena Dao Dao dan berkata, dunia ini tidak cukup besar. Pemilik pena Dao Dao mengangguk, itu tidak cukup. Ibumu memiliki tujuan lain, yaitu menyatukan semua peradaban dan kemudian memerintah mereka bersama. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Idenya sungguh keterlaluan, karena belum pernah ada yang melakukannya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Saat ini, Ciro tiba-tiba berkata, ada banyak bahaya yang tersembunyi. Ketika peradaban bertabrakan, akan ada konflik. Bagi beberapa peradaban yang lebih lemah, niscaya akan menjadi bencana besar. Pemilik Dao Dao Brush mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan. Mungkin kamu bisa membujuk ibumu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, senior, benturan peradaban di alam semesta belum tentu berarti buruk. Pemilik pena jalan menatap Ye Guan. Tahukah kamu, waktu dan jarak melindungi setiap peradaban kosmik. Ini adalah hukum tertua alam semesta. Yang harus dilakukan ibumu sekarang adalah melanggar hukum ini. Dan alasannya peradaban kosmik ini telah tiba dengan selamat sekarang. Sekarang, ia belum sepenuhnya hancur karena alasan ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, jika seseorang dapat menyatukan seluruh alam semesta dan membangun kembali tatanan baru untuk mengendalikan berbagai peradaban, bukankah ini yang ingin Anda lihat? Pemilik pena jalan terdiam. Ye Guan melanjutkan, juga, senior, Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup jarak antar peradaban di alam semesta sebelumnya. Tapi bagaimana dengan di masa depan? Tidak ada yang bisa melakukannya di masa depan. Pemilik Dadao Pen menghela nafas dengan suara pelan. Mendekatkan peradaban dengan alam semesta sungguh beresiko. Satu kesalahan dapat menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Ye Guandao, saat ibuku menghubungi peradaban kosmik lain, tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan mereka, dengan segala hormat, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Bukankah begitu sesederhana itu membiarkan ayahku menghancurkannya? Pemilik pena jalan terdiam. Cizen tiba-tiba berkata, Xiao Guan benar. Jika kita benar-benar ingin menghancurkan berbagai peradaban kosmik, Nona Qin tidak perlu terlibat dalam hal-hal ini. Saya pikir tujuannya adalah untuk menghubungi peradaban kosmik lain terlebih dahulu sehingga semua orang dapat belajar darinya, satu sama lain. Adapun untuk membangun ketertiban. Berbicara tentang ini,
Dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menarik tangan Qi Zhen. Kenapa kamu tidak melanjutkan bicara? Qi Zhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemilik pena Dao Dao menghela nafas dalam hatinya. Qin Guan, wanita ini, keterlaluan. Menetapkan ketertiban, tentu saja, ketertiban harus dibangun. Begitu berbagai peradaban kosmik bersentuhan. Alangkah baiknya jika semua orang bisa hidup damai. Selama peradaban kosmik Guangxuan cukup kuat, cepat atau lambat peradaban lain akan bersedia berintegrasi secara aktif peradaban Guangxuan, dan jika ada peradaban jika kita ingin menimbulkan masalah, bisakah kita melakukannya lebih baik daripada Guangxuan Universe? Jika kita tidak melawan, kekuatan Guangxuan Universe cepat atau lambat akan membuat peradaban alam semesta lainnya menyerah. Sama seperti Pantheon dan klan di masa lalu, klan Zhen juga merupakan klan super kaya, dan Guangxuan Universe tidak memaksa mereka dengan paksa, tetapi mereka bersedia bergabung dengan Akademi Guangxuan atas inisiatif mereka sendiri. Karena kamu cukup kuat, dan apa hasil akhir dari mereka yang ingin menimbulkan masalah, seperti klan Xianling? Benturan besar peradaban benar-benar bermanfaat bagi Guangxuan Universe. Saat ini, Qi Zhen memandang pemilik Dadao Pen dan berkata, jangan khawatir tentang kekacauan di alam semesta, keluarga yang dapat mengendalikannya. Master Dadao Pen mengangguk sedikit, memang. Selama bisa diredam, kekacauan besar di alam semesta tidak akan terjadi. Yang saya khawatirkan adalah tanpa kekuatan super yang bisa menekannya, maka akan terjadi kekacauan besar di alam semesta, dan banyak sekali makhluk hidup yang akan binasa. Master dari Dao Dao Brush memandang Ye Guan. Kalau begitu kamu dan Guangxuan Universe-mu harus bekerja keras. Karena di antara kamu Guangxuan Universe, yang bisa bertarung paling baik adalah mereka. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior juga mengetahui alam semesta. Pemilik Dadao Pen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, tujuanmu adalah untuk menetapkan ketertiban, dan tujuanku juga sama. Apakah kamu sudah berubah? Pemilik pena Dao Dao tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Untuk saat ini, keluarga yang Anda baik-baik saja. Namun, Anda tidak akan mengetahui hasil akhirnya sampai Anda mencapai alam Shinto. Ye Guan sedikit mengernyit, senior, apakah kamu khawatir aku akan sepenuhnya mengambil jalan keilahian? Pemilik pena Dao Dao mengangguk, jika kamu mengambil jalan ketuhanan, maka ibumu pasti tidak akan terus membantumu menegakkan tatanan alam semesta. Pada saat itu, semuanya akan berhenti. Ye Guandao, saya pasti akan mengambil jalan sifat manusia. Pemilik Dadao Pen tersenyum dan berkata, belum tentu demikian. Ye Guan berkata dengan serius, itu pasti akan terjadi. Saat dia mengatakan ini, dia menatap ke arah Qi Zhen dan tiga lainnya dengan kelembutan di wajahnya, karena ada seseorang yang aku suka di dunia ini. Gadis ketiga, pemilik pena Dadao tiba-tiba menjadi gelap dan mengutuk dalam hatinya, ini menyebalkan. Qi Zhen tiba-tiba berinisiatif memegang tangan Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku menjadi semakin banyak bicara. Ye Guandao, saya serius. Qi Zhen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Master Dadao Pen tiba-tiba berkata, apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi. Dia benar-benar tidak ingin melihat bajingan ini memberi makan makanan anjing. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, di mana saudaraku Ye King? Pemilik Dadao Pen mengangguk, dia sedang mempermainkanku sekarang. Ye Guandao, bagaimana kabarnya sekarang? Pemilik Dadao Pen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Jika dia mengikuti saya, apakah dia masih bisa menjadi orang jahat, meskipun kekuatannya saat ini sedikit lebih buruk dari Anda?
tidak banyak orang di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Pemilik Dadao Pen melirik ke arah Ye Guan. "Sejauh yang saya tahu, Anda pernah berhubungan dengan peradaban hutan." Ye Guan mengangguk, "Kakekku membunuh salah satu dari mereka." Pemilik Dadao Pen tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan kakekmu membasmi mereka? Karena mereka pasti tidak akan menyerah." Ye Guan Dao, "Tidak apa-apa. Biarkan bibiku yang mengenakan rok polos mengambil tindakan jika waktunya tiba." Pemilik Dadao Pen mengacungkan jempol, "Kamu masih yang terbaik, Tuan Ye, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Qi Zhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu membuat orang marah. Ye Guan tersenyum tipis, lalu berkata, "Saudari Zhen, sudah waktunya aku pergi." Qi Zhen berkedip, "Mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Semakin cepat aku bekerja keras untuk berlatih, semakin cepat aku bisa membebaskanmu." Qi Zhen tertegun, lalu berbisik, "Mengapa kamu semakin suka mengucapkan kata-kata menyentuh ini sekarang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu semua adalah kata-kata tulusku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memeluk Qi Zhen dengan lembut, lalu mencium keningnya dengan lembut. Akhirnya, dia mencium Qi Rou dan Qi Su masing-masing, lalu berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Qi Rou melihat ke arah cahaya pedang yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan lembut, anak laki-laki itu saat itu sudah benar-benar dewasa. Dia dan Xiao Ta telah mengikuti Ye Guan. Saat itu, Ye Guan masih sedikit belum dewasa, dan banyak dari pikiran dan tindakannya yang kekanak-kanakan. Tapi sekarang, ketidakdewasaan dan kemudaannya perlahan-lahan menghilang. Qi Zhen meraih tangan Qi Rou dan tersenyum tipis. "Apakah kamu menyukainya seperti dulu atau sekarang?" Qi Rou berkata dengan lembut, "Aku suka semuanya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Qi Zhen dan bertanya, "Di mana Sister Zhen?" Qi Zhen tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Sisi lain, pemilik pena Dao Dao melihat cahaya pedang di suatu tempat di galaksi yang jauh dan berkata dengan lembut, "Kekuatan orang ini semakin kuat." Di sebelah pemilik pena Dao Dao, ada seorang pria parubaya berdiri, yang merupakan guru tanpa batas. Guru tanpa batas mengambil sebotol anggur merah dan menyesapnya, lalu berkata, "Bakat orang ini tidak lemah, dan dia memiliki begitu banyak sumber daya. Terlebih lagi, orang ini bekerja keras. Dalam hal ini, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Segera, kamu akan mengerti." Pemilik Dadao Pen tiba-tiba berkata, "Apakah menurut Anda dia akan berubah di masa depan?" Setelah hening beberapa saat, Boneless Lord berkata, "Saya rasa tidak untuk saat ini." Master Dao Dao Pen melirik Boneless Master. "Ketika Anda memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, sangat sulit untuk tertarik pada semua makhluk hidup. Sama seperti kita sekarang, apakah kita akan tertarik pada semut di tanah?" Boneless Lord menyesap anggurnya lagi, lalu berkata, "Dia adalah orang yang kamu pilih. Karena kamu sendiri yang memilihnya, maka pilihlah untuk mempercayainya. Bagaimanapun, aku merasa jika dia tidak mau melakukan ini, maka tidak ada yang bisa sudah selesai." Penguasa pena jalan menghela nafas dengan suara rendah. Sungguh, jika Ye Guan tidak mau melakukan ini, siapa yang bisa melakukannya? Alasan mengapa orang-orang besar di belakang Ye Guan mengurus hal-hal ini adalah karena Ye Guan. Hanya ketika Ye Guan ada di sini, orang-orang besar itu akan mengurus hal-hal ini, tidak akan melakukan apapun. Saya tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Pemilik pena Dao Dao melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Tuan tanpa batas tiba-tiba berkata, "Apa maksud wanita itu?" Pemilik pena Dao terdiam dan tidak berbicara.
Di suatu tempat di langit berbintang, Ye Guan berhenti. Dia memandang wanita itu tidak jauh dari sana dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan main-main, bersambung."